Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil wawancara kami dengan salah satu ortom di Muhammadiyah, yaitu Hizbul Waton. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil wawancara kami yang telah kami lakukan. Sebelumnya, PowerPoint ini dibuat untuk melengkapi hasil dari wawancara kami yang telah kami lakukan karena ada kesalahan teknis saat perekaman, yaitu terpotongnya video, dan ini dibuat untuk melengkapi dari video tersebut. Anggota kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Bintang Purnama Putra, kedua Rafli Kusuma Adi Setiawan, ketiga Mas Nahidatul Rahman, dan yang terakhir Beni Agus Setiawan. Narasumber yang kami wawancarai yaitu Ketua Kuarda dari Kabupaten Magelang. Beliau bernama Tito Gunawan SPD. Tempat tanggal lahir beliau yaitu Magelang 29 Januari 2000. Jabatan beliau yaitu Ketua Kuarda Kabupaten Magelang tahun 2024 sampai 2028. Moto hidup sebaik-baik manusia yaitu yang bermanfaat bagi orang lain. Kita akan langsung memasuki ciri khas kepanduan Hizbul Waton, karena untuk sejarah sudah ada di video yang akan ditampilkan di akhir nanti. Ciri khas dari kepanduan Hizbul Waton dibandingkan dengan kepanduan sejenis lainnya yaitu berlandaskan Islam dan Muhammadiyah. HW bukan hanya organisasi kepanduan, tetapi juga gerakan pembinaan akhlak dan dakwah Islam. Segala kegiatan HW dilandaskan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan moto HW yaitu Fisabilillah, yang artinya di jalan Allah. Setiap pandu dididik dan menjadi kader Muhammadiyah dan mujahid dakwah. Berbeda dengan pramuka yang bersifat nasional dan netral agama, HW memiliki dasar ideologi Islam dan terikat langsung dengan Muhammadiyah. Tujuannya yaitu menjadi pemimpin dan pejuang Islam. HW berfokus kepada pembentukan kader pemimpin umat dan bangsa yang berjiwa Islam, berdisiplin, dan siap berjuang di masyarakat. Sistem kepanduan yang Islami. HW memiliki aturan, lambang, seragam, dan sistem latihan yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Contohnya, salam HW menggunakan salam Islam, yaitu Assalamualaikum. Yang kedua, upacara dimulai dan diakhiri dengan doa. Yang ketiga, lagu, janji, dan kode kehormatan berisi nilai-nilai tauhid dan akhlak mulia. Selanjutnya, HW terpadu dengan amal usaha Muhammadiyah. HW banyak memiliki aktivitas di lingkungan sekolah, pesantren, dan perguruan Muhammadiyah. Kegiatan HW sering bersamaan dengan kegiatan pendidikan Muhammadiyah. Yang kedua, tujuannya membentuk sinergi antara pendidikan formal dan pembinaan karakter melalui kepanduan. Dan yang ketiga, berperan dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Keterampilan yang dipelajari dalam kegiatan HW yaitu yang pertama ada navigasi, belajar menggunakan peta dan kompas. Kedua, keterampilan bertahan hidup, teknik mendirikan tenda, mencari makanan, dan api unggun. Ketiga, ada pertolongan pertama, yaitu keterampilan dasar pada pembantu dalam situasi darurat. Dan yang terakhir, keterampilan sosial, komunikasi efektif, negosiasi, dan resolusi konflik. Kesimpulan dari ciri khas dari Hizbul Waton yaitu Hizbul Waton adalah organisasi kepanduan berjiwa Islam dan berlandaskan nilai-nilai Muhammadiyah yang membina kader menjadi pemimpin, pejuang, dan pelayan masyarakat. HW berbeda dengan organisasi sejenis lainnya karena memadukan pendidikan kepanduan dengan dakwah dan pembentukan akhlak Islami.
Struktur organisasi Hizbul Wathan yang pertama yaitu Kuarpus atau pimpinan tertinggi, Kuartir Pusat, bertanggung jawab atas seluruh kebijakan, arah gerak, dan pembinaan Hizbul Wathan di tingkat nasional. Di bawah Kuarpus ada Kuarwil, yaitu Kuartir Wilayah. Tugasnya yaitu melaksanakan kebijakan Kuarpus di wilayah provinsi. Strukturnya sama dengan tingkat pusat, akan tetapi lingkup kerja di tingkat provinsi. Di bawah Kuarwil ada Kuarda, yaitu kuartir daerah, dengan tugas mengatur kegiatan HW tingkat kabupaten atau kota. Strukturnya mirip dengan Kuarwil, dan tugas Kuarda langsung koordinasi dengan Kuarwil. Di bawah Kuarda ada Kuarcap, atau kuartir cabang, dengan tugas mengkoordinasi kegiatan HW tingkat kecamatan atau beberapa gugus depan. Dan yang paling bawah ada kuartir ranting. Pelaksanaan kuartir langsung di kegiatan kepanduan di sekolah, madrasah, pesantren, atau lingkungan Muhammadiyah setempat. Di Kuarda Kabupaten Magelang memiliki beberapa kegiatan unggulan yang merupakan program kerja pokok. Yang pertama ada Lomba HW PAUD, selanjutnya Ceria Pandu Atfal, Lomba Pengenal Berprestasi, Jambore Penghila, Pelatihan Sahabat Media Magelang, Donor Darah, Apel Milad HW, dan Penyegaran Pelatih. Dari semua kegiatan yang ada sudah dilaksanakan di tahun kedua ini dan akan berlanjut di tahun-tahun berikutnya hingga jabatan selesai. Mungkin hanya ini yang bisa kami tambahkan di video wawancara kami. Sekian, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik. Nah, kami di sini dapat tugas untuk mewawancarai dari Ortom Hizbul Wathan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan terkait Ortom Hizbul Wathan. Yang pertama, sejarah berdirinya Hizbul Wathan itu gimana ya, Mas? Jadi untuk sejarah berdirinya Hizbul Wathan sendiri, itu dulu awal mulanya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering setiap hari Ahad itu mengikuti kegiatan tabligh akbar, jadi mengikuti kajian. Kemudian pada saat itu di alun-alun Surakarta itu beliau kebetulan jalan dan melewati di situ, kemudian menjumpai atau melihat di alun-alun Surakarta itu terlihat banyak pemuda, banyak anak-anak yang dimana mereka sedang ada kesibukan dengan memakai seragam yang kompak, jadi seragam yang sama. Kemudian ada dari mereka yang sedang melakukan baris berbaris, ada yang sedang bermain dan lain sebagainya. Nah, dari situ Kiai Haji Ahmad Dahlan tertarik dengan apa yang dia lihat. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, kemudian bertanya-tanya kepada temannya. Akhirnya oleh temannya sendiri jawab bahwa yang ada, yang dilihat oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah Patbinder Organisasi, yang dimana itu adalah organisasi yang ada milik Mangkunegara di Solo pada waktu itu. Akhirnya dari situlah Kiai Haji Ahmad Dahlan berpikiran, punya inisiatif bagaimana alangkah baiknya dan baik juga kalau warga atau pemuda anak-anak Muhammadiyah juga dilatih seperti itu. Akhirnya muncullah dari situ, dimulai dari kalangan guru yang ada di Suroratan di Yogyakarta. Pada waktu itu dibentuklah sebuah panduan yang kala itu masih bernama Patbinder Muhammadiyah. Dari situ mulai diadakan sebuah latihan-latihan yang diadakan di mana di sore hari, di luar
kegiatan sekolah. Lama kelamaan ternyata banyak sekali pengikutnya, banyak yang tertarik untuk ikut. Akhirnya dari situ dibuatlah oleh Haji Ahmad Dahlan dan rekan-rekannya pembagian antara yang sifatnya umur usia anak, ada yang dewasa dan sudah tua. Dari situ kemudian setelah itu maka Hizbul Wathan itu berdiri pada tanggal 20 Desember tahun 1918. Kemudian 2 tahun kemudian nama Patbinder Muhammadiyah itu kurang menarik dan kurang bagus menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan dan jajarannya. Kemudian digantilah nama Patbinder Muhammadiyah itu menjadi nama Hizbul Wathan, di mana Hizbul Wathan itu diambil dari bahasa Arab. Hizbul Wathan itu cinta tanah air. Dari situ maka dari kata cinta tanah air itu menjadikan nanti warga Muhammadiyah pandu Hizbul Wathan itu menjadi cinta kepada tanah air, yaitu ini Indonesia. Jadi berdiri di Yogyakarta oleh pendirinya, yaitu pendiri Muhammadiyah sendiri, Haji Ahmad Dahlan, tanggal 20 Desember tahun 1918. Itu adalah sejarah singkat berkaitan dengan Hizbul Wathan. Mas mau tanya, kekhasan Ortom dibandingkan dengan organisasi lain yang sejenis itu apa ya? Oke, kalau kita Hizbul Wathan itu adalah merupakan kepanduan, yang dimana kepanduan milik Muhammadiyah, yang dimana kalau kita berkaitan dengan jenis kepanduan sendiri di Indonesia ini banyak sekali kepanduannya. Terutama yang sampai sekarang Mas itu adalah pramuka, dimana dulu juga di era Soeharto ya, presiden punya wewenang itu bahwa di Indonesia itu hanya ada satu kepanduan, yaitu pramuka. Namun di situ pendiri dari Hizbul Wathan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, berpegang teguh bahwa Hizbul Wathan tetap Hizbul Wathan. Akhirnya tahun 1999 setelah Hizbul Wathan mengalami vakum, istilahnya kalau kita ini adalah tidur. Jadi tahun 1999 itu Hizbul Wathan bangkit kembali, aktif kembali, dan bisa berkegiatan sampai sekarang. Kemudian ketika kita bandingkan dengan ortom yang lain, ortom Hizbul Wathan itu gerak di dalam kepanduan, di mana kita diajarkan untuk mendidik karakter anak, baik itu dari segi keislaman, baik itu dari segi fisik, kemudian mental. Itu adalah tujuan dari Hizbul Wathan sendiri. Jadi di Hizbul Wathan kita biasa di lapangan, kita biasa di kegiatan alam, tapi tidak memikir hanya di alam saja. Ketika kita di ruangan juga kita diajarkan di Hizbul Wathan. Itu bedanya dengan ortom yang lain. Kita harus punya sikap, salah satunya di dalam undang-undang Hizbul Wathan